dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah, Win Syarif Hidayatullah. Saya di sini akan membahas tentang investasi yang tepat di saat pandemi seperti ini. Sebelum menjelaskan tentang investasi yang tepat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak negatif dari COVID-19 ini. Perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem perekonomian di suatu negara dapat berjalan dengan lancar. Sistem perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik individu maupun organisasi di negaranya. Bila kita melihat sistem perekonomian di Indonesia, perekonomiannya cenderung menganut sistem ekonomi campuran, di mana pelaku ekonomi seperti rumah tangga yang memiliki peran sama pentingnya. Keempat, pelaku ekonomi tersebut memiliki peran masing-masing dalam perekonomian di Indonesia. Sederhananya, konsumen bertindak sebagai faktor produksi yang menawarkan tenaga kerja dan mendapatkan upah yang nantinya dapat dibelanjakan sebagai barang atau jasa. Produsen yang berproduksi menjual barang atau jasa dan memberikan upah untuk tenaga kerja atas balas jasa dalam melakukan kegiatan produksi. Pemerintah menarik pajak dan mendistribusikan uang kembali lewat APBN, dan luar negeri bisa menjadi konsumen ataupun produsen lewat ekspor, impor, maupun investasi. Semua itu saling terkait satu sama lain, berputar terus-menerus sehingga perekonomian bisa seimbang dan berjalan dengan lancar. Dalam ekonomi biasa disebut circular flow of income and output. Sebaliknya, ketika salah satu pelaku ekonomi mengalami kendala dalam melakukan kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan pasar, misalnya dari sisi konsumen. Dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan ketidakpastian di masa yang akan datang. Maka secara otomatis konsumen akan menahan belanja untuk berjaga-jaga karena adanya ketidakpastian. Ketika konsumen menahan atau mengurangi konsumsi, secara otomatis permintaan barang pun menurun. Ketika permintaan menurun, barang-barang yang diproduksi menjadi tidak bisa dijual atau bahkan tidak laku, sehingga produsen lebih memilih tidak memproduksi. Sehingga faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku akan dikurangi. Begitu pula dengan luar negeri. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada Tiongkok, sebab Tiongkok menurut BPS pada tahun 2020 merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, sekaligus sebagai penyumbang wisatawan terbanyak kedua setelah Malaysia. Belum lagi dengan ditutupnya penerbangan ke sejumlah negara. Bisa dibayangkan berapa banyak potensi penerbangan Indonesia yang menguap. Belum lagi bahan baku, komponen elektronik, dan bahan kimia yang rata-rata diproduksi di luar negeri menjadi tertahan. Pelabuhan, bandara, tempat wisata, hotel, akomodasi, dan usaha menjadi lumpuh karena permintaan akan barang dan jasa berkurang. Hal ini sudah terjadi di beberapa tempat, seperti pemberhentian ekspor barang-barang. Pemberhentian ekspor barang-barang mineral seperti batu bara ke Tiongkok pada bulan Maret lalu. Pemutusan hubungan kerja di daerah pariwisata seperti Bintan dan Bali. Bahkan menurut kutipan dari CNN Indonesia, pada bulan Maret 2020, tingkat okupansi hotel di Indonesia, Jakarta hanya sebesar 30%, artinya 70% kamar di hotel di Jakarta kosong. Ketika semua itu terjadi, banyak investor, baik di pasar modal, sektor keuangan, maupun direct investment, menjadi berpikir ulang untuk melakukan investasi, karena adanya ketidakpastian. Pada akhirnya, investasi pun ikut turun. Dan akhirnya terjadi kerugian terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020 tidak lebih dari 4,5%. Hal itu mengindikasikan pertumbuhan terlemah semenjak kita mengalami krisis finansial Asia. Menurut Faisal Basri, dikutip dari Indef tahun 2020, ketika COVID-19 tidak dapat ditangani dengan tepat dan semakin mewabah, pada akhirnya cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, di mana konsumen, produsen, luar negeri, dan pemerintah tidak dapat menjalankan perekonomian dengan semestinya dan membuat roda perekonomian semakin tidak stabil.
Maka dari itu, perlu bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat agar seluruh sektor yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi tidak mengalami resesi. Seperti kebijakan penundaan penarikan pajak penghasilan yang bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan kebijakan fiskal lainnya yang dirasa perlu untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Nah, kira-kira apa sih investasi yang cocok untuk masa pandemi seperti ini? Yang pertama, ada surat utang negara atau biasa disebut SUN. Surat utang negara merupakan instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia. Surat utang ini juga biasa disebut sebagai surat berharga negara. Di saat pandemi seperti ini, surat utang negara adalah jenis investasi yang tepat untuk dipilih, mengingat investasi ini sangat dijamin oleh negara, sehingga tidak perlu khawatir mengalami kerugian, gagal bayar, atau kehilangan. Salah satu jenis surat utang negara yang efektif ketika masa pandemi seperti ini yaitu obligasi negara yang terdiri dari SBR atau Savings Bond Retail, ORI atau Obligasi Retail Indonesia, dan SR Security. Para milenial bisa mencoba investasi jenis ini dengan modal yang ringan, yaitu mulai dari 1 juta. Anggaplah kamu meminjamkan uang kepada negara. Setelah jatuh tempo, maka negara akan membayar dana pokok beserta keuntungan atau bunga dalam bentuk kupon. Selain itu, dengan berinvestasi surat utang negara, kamu juga turut berkontribusi membangun bangsa dan negara juga loh. Sifat investasi ini sama seperti tabungan yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Kamu bisa membelinya ketika pemerintah membuka penawaran dalam periode tertentu. Lalu kamu wajib menyimpannya sampai waktu jatuh tempo yang ditentukan. Sebagai rekomendasi, alokasikan dana kamu ke investasi ini sebesar 50%. Selain aman, kamu akan mendapat ketenangan karena resiko dari investasi ini sangatlah kecil. Yang kedua adalah logam mulia. Emas yang dipilih sebagai alternatif investasi yang tepat di tengah pandemi seperti ini. Bukan tanpa alasan, investasi dalam wujud emas tidak hanya perhiasan, tapi juga logam mulia atau emas batangan. Tersebut dikarenakan resiko investasi emas sangatlah kecil, namun keuntungannya pun lumayan besar. Caranya pun tidak sulit, hanya menggunakan sistem jual beli. Yang ketiga ada properti. Properti ini bukan semata-mata langsung untuk dijadikan hunian rumah, melainkan untuk dijadikan investasi. Properti berupa rumah memiliki aset jangka panjang yang memiliki harga tinggi, tapi tergantung lokasi dan luas tanahnya juga ya. Sifatnya tidak mudah dicairkan atau non-liquid, membuat investasi ini cocok untuk kamu yang sedang berada di tengah ketidakstabilan ekonomi loh. Yang keempat, reksadana pasar uang. Reksadana saham atau reksadana campuran bukan investasi yang tepat yang kamu bisa pilih untuk kondisi sekarang, dikarenakan kinerja reksadana tersebut sudah merosot dan kian melemah. Justru sebaliknya, reksadana pasar uang ini membuat siapapun yakin untuk menginvestasikan uang mereka di instrumen investasi ini. Pasalnya, kinerja reksadana pasar uang cenderung positif dan relatif sejak awal tahun 2020. Terhitung dari bulan Januari sampai Maret 2020, reksadana pasar uang memberikan imbal hasil konsisten sebesar 1,29%. Oleh karena itu, tidak masalah jika kamu berinvestasi ke instrumen investasi ini sebanyak 30%. Toh sudah ada pembuktian bahwa reksadana pasar uang termasuk investasi yang aman karena kinerjanya yang stabil. Nah, dari keempat investasi tersebut, kira-kira kalian mau coba yang mana nih? Segini aja ya video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.